Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatunisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Saputra. Baik, kami akan mempresentasikan makalah Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan atau disebut dengan IPTEK. Sejarah Perkembangan IPTEK di Indonesia. Pengetahuan ilmu pengetahuan memberikan dampak yang besar dalam penemuan baru di bidang teknologi. Pada abad ke-15, muncul gerakan yang bertujuan mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang dikenal dengan istilah Renaissance, yaitu suatu gerakan yang ingin melahirkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Memasuki abad ke-18, ilmu pengetahuan berkembang pesat hingga abad ini sering disebut dengan abad pemikiran. Abad ke-18 merupakan abad penemuan berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial maupun teknologi. Penemuan di bidang teknologi merupakan awal abad teknologi yang membawa dunia berkembang dengan lebih jauh dan lebih cepat dari masa sebelumnya. Bersamaan dengan itu, pertumbuhan bangsa-bangsa dan segala peradaban juga melaju dengan cepat sehingga abad ke-21 manusia mampu menciptakan berbagai peralatan teknologi canggih. Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan pesat mendorong perkembangan berbagai macam industri di berbagai negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, ilmu pengetahuan dan teknologi mulai berkembang sejak masa kolonial Belanda. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terdapat pada masa kolonial Belanda. Ini ditandai dengan berdirinya swasta asing, misi keagamaan, dan pendidikan barat. Semuanya ini merupakan bagian dari eksploitasi ekonomi. Teknologi modern barat memperkenalkan teknologinya yang pertama dengan melalui pabrik gula. Modernisasi teknologi tersebut kemudian menyebar ke faktor lainnya seperti pada galangan kapal, perkembangan batu bara, timah gas, dan minyak bumi. Sejak pertengahan abad ke-19, perkembangan ilmu pengetahuan barat telah tersebar di Indonesia dengan melalui pembukaan sekolah-sekolah barat bagian penduduk Bumi Putra. Perkembangan IPTEK di Indonesia sebelum kemerdekaan. Kepedulian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia sudah terjadi sejak penjajahan bangsa-bangsa barat. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu diawali dengan kegiatan ilmiah yang dilakukan George Lupius pada abad 16 di Kepulauan Maluku. Selanjutnya, pada George Lupius berhasil menyesuaikan penelitiannya dengan judul Hebraeum Amboinense. Masa pemerintahan kolonial Belanda, ilmu pengetahuan semakin berkembang pesat, ditandai dengan pendiriannya Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau Lembaga Keilmuan dan Kesenian. Lembaga ini didirikan Batavia pada masa kini telah berkembang menjadi Museum Nasional atau Museum Gajah. Pada 1817, Caspar George Karl Reinhardt mendirikan pusat penelitian botani bernama Islandsplantation te Buitenzorg atau Kebun Raya Bogor untuk mendukung penelitian di Kebun Raya Bogor. Pada 1928, pemerintahan kolonial Belanda mendirikan lembaga Natuurwetenschappelijke Raad voor Nederlands Indie. Lembaga ini menjadi cikal bakal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Perkembangan IPTEK di Indonesia setelah kemerdekaan. Perkembangan IPTEK setelah 1948 dimulai dengan pembentukan organisasi voor Natuurwetenschappelijke Onderzoek atau organisasi untuk penyelidikan dalam ilmu pengetahuan (OPPIPA). Berdasarkan UU Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956, pemerintahan membentuk Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau MIPI. Pada 1962, pemerintahan membentuk Departemen Urusan Riset Nasional (Durenas) dengan MIEPI sebagai bagiannya. Durenus bertugas membangun dan mengasuh beberapa lembaga riset nasional. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 1967, pemerintahan membentuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI untuk menggantikan Durenas dan MIPI. Tugas LIPI sebagai berikut. 1. Membimbing perkembangan IPTEK yang berakar di Indonesia agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
2. Menjamin kebebasan ilmiah selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mempersiapkan pembentukan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk mendukung perkembangan iptek. Pemerintahan juga membentuk beberapa lembaga riset lainnya, antara lain Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bakosurtanal, Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi BPT, serta Badan Standarisasi Nasional. Faktor-faktor penyebab ketertinggalan perkembangan iptek di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelopori bangsa Barat pada masa kolonial Belanda ternyata belum mampu mendorong terjadinya revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pada masa pendukung Jepang sempat diperkenalkan beberapa teknologi baru, khususnya dalam bidang pertanian, akan tetapi ternyata hal tersebut tidak banyak berpengaruh pada masyarakat pada masa itu. Penerapan teknologi modern ini di dalam masyarakat hanya berpusat pada bidang tertentu dan sebagai besar dikuasai oleh pengusaha asing. Pada masa itu, Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara barat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Terbatasnya jumlah penduduk Indonesia yang mendapat pendidikan. 2. Terbatasnya jumlah orang Indonesia yang terlibat langsung dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Tidak adanya keinginan baik dari penguasa kolonial Belanda maupun kolonial swasta asing dalam melakukan alih teknologi bagi penduduk pribumi. 4. Tidak terjadinya industrialisasi. 5. Tidak terjadinya inovasi teknologi yang berarti dalam masyarakat Indonesia sendiri. Kebangkitan iptek di Indonesia. Selain Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh tanggal 20 Mei, Indonesia sudah punya Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang diperingati setiap 11 Agustus. Beberapa tahun lalu, peraturan berupa undang-undang yang mengatur sistem iptek nasional juga sudah disahkan. Kalau sebelumnya Menteri Negara Riset dan Teknologi adalah politisi, sekarang adalah konteknorat dari perguruan tinggi ternama negeri ini. Banyak kebijakan baru yang telah diluncurkan kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi sebagai koordinator lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan penelitian seperti LIPI, BPPT, Batan Lapan dan Bakosurtanal, maupun yang muncul dari pandangan para wakil rakyat di Komisi DPR yang membidangi masalah iptek. Antara lain yang menonjol adalah penjaman fokus bidang iptek yang diprioritaskan maupun pengurangan tumpang tindih penelitian. Semuanya masih dalam tataran makro, sementara pembenahan di tingkat mikro seperti pemberdayaan peneliti sebelum terdengar. Perkembangan teknologi telekomunikasi, informasi, dan transportasi. Pengertian informasi, komunikasi, dan transportasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem berarti perangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Informasi adalah data yang telah diperoleh sehingga mempunyai arti dan nilai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi berarti penerangan, keterangan, pemberitahuan, kabar atau berita. Menurut Alvin Toffler, seorang futurolog AS, informasi adalah fakta, laporan, perkembangan, perasaan-perasaan, membuat kecenderungan-kecenderungan yang dapat memengaruhi keputusan pembentukan masyarakat dunia. Pengertian komunikasi adalah membagi informasi, memberitahu, memindahkan atau membentuk pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Definisi lain menyebutkan komunikasi adalah suatu transformasi informasi antara orang atau kelompok atau lembaga dalam membentuk penyebaran berita melalui lisan, tulisan, suara, gambar maupun lambang tertentu. Komunikasi massa adalah penyebaran informasi atau komunikasi yang membawa pesan untuk orang banyak, misalnya koran, televisi, majalah, radio sebagai pemberi informasi, sender, dan masyarakat sebagai penerimaan informasi, receiver. Pengertian transportasi adalah pengangkutan barang, benda, atau sebagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi.
Media komunikasi massa. Pada masa pendukungan Jepang, pasukan Jepang sepenuhnya mengandalkan media komunikasi massa seperti surat kabar, majalah, kantor berita, radio, film, sandiwara, dan sebagainya. Sementara itu, dalam masa pembangunan, peran media massa sangat penting. Peran media komunikasi massa dalam masa pembangunan media komunikasi massa. Pada masa pendudukan Jepang, pasukan Jepang sepenuhnya mengandalkan media komunikasi massa seperti surat kabar, majalah, kantor berita, radio, film, sandiwara, dan sebagainya. Sementara itu, dalam masa pembangunan, peran media massa sangat penting. Peran media komunikasi massa dalam masa pembangunan adalah sebagai berikut. 1. Alat penunjang pelaksanaan pembangunan Indonesia. 2. Alat penyiar informasi, gagasan, pendapat-pendapat, inovasi dan komunikasi yang beraneka ragam dan berjarak jauh. 3. Mengubah sikap dan cara hidup untuk mencapai taraf yang lebih tinggi. 4. Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 5. Memberikan penilaian kepada hasil-hasil pembangunan yang telah berhasil dicapainya. 6. Memberitahukan kepada masyarakat tentang hambatan, gangguan, tantangan maupun ancaman yang harus dihadapi dalam masalah pembangunan. 7. Menginformasikan tentang perkembangan sebuah masyarakat, bangsa, ataupun sebuah negara. 8. Alat kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan rintahan agar tidak menyimpang dan tujuan yang telah ditetapkan. Radio. Di Indonesia sendiri, radio mulai berkembang sejak 1 April 1933. Pada waktu itu, Mangkunegoro VII dan Sastro Mangkusumo mendirikan SCRP Solosce Radio Perenning di Surakarta. SCRP sebagai pelopor timbulnya siaran radio yang diusahakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sedangkan radio siaran yang pertama diusahakan oleh Hindia Belanda tanggal 16 Juni 1925 bernama BRP Batavia Radio Vereniging di Jakarta. Badan-badan radio yang lainnya adalah 1. Mirong, Nederland Indies Radio Emprov di Jakarta, Bandung, dan Medan. 2. Mafro, Mataram Vereniging Fur Radio Omroep di Yogyakarta. Adapun fungsi radio sejak ditemukan sampai sekarang adalah sebagai berikut. 1. Hiburan. 2. Penerangan. 3. Pendidikan. sarana transportasi perhubungan. Pengaruh teknologi dalam bidang transportasi di Indonesia dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda yang dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengawasan terhadap daerah-daerah yang jauh dan pusat kegiatan pemerintahan. Penggunaan sarana transportasi di Indonesia terus berkembang sejak zaman kolonial hingga sekarang. Penggunaan roda diperkenalkan pertama oleh bangsa Ayokosa tahun 1675 Masehi. Penemuan mesin uap oleh James Watt 1769 membawa perubahan besar karena transportasi kapal, lokomotif, mobil dijalankan dengan berkembangnya sektor perhubungan atau transportasi berperan untuk 1. Meningkatkan produksi dan jasa. 2. Meningkatkan arus wisata. 3. Memperlancar arus informasi. 4. Memperlancar arus barang dan manusia. Sarana perhubungan meliputi darat, laut, dan udara. Penghubungan darat. Sarana perhubungan darat paling banyak diminati karena relatif murah, cepat, mudah dijangkau. Pembangunan jalan merupakan agenda utama yang dicanangkan pemerintah Orde Baru. Sarana transportasi ini menjadi penting karena akan memperlancar arus barang dan jasa. Jalan tol menjadi pilihan utama dalam mengembangkan jalur transportasi ini. Di samping itu juga dilakukan pembangunan sarana angkutan dengan menggunakan kereta api. Pembangunan jalur kereta api pertama di Indonesia dibangun pada masa kolonial Belanda, terdapat di Pulau Jawa. Jalur rel yang dibangun untuk pertama kali itu menghubungkan Desa Kamijen dengan Desa Tanggung atau Semarang, Jawa Tengah sepanjang 25 km. Pembangunan jalur kereta api merupakan karya dari perusahaan kereta api Hindia Belanda, Naam Luze Vennootschap Nederlands Indisch Spoorweg
Matsapich yang dipimpin oleh JR.J.P. de Bordes. Jalur kereta api ini dibuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 1867. Jalur kereta api yang pertama itu dilanjutkan hingga sampai ke Yogyakarta dan Solo. Sejak Indonesia merdeka, perkembangan perkereta-apian di Indonesia semakin bertambah pesat. Walaupun telah berkali-kali mengalami perubahan nama perusahaan yang mengelolanya, seperti menjadi Perusahaan Jawata Kereta Api (PNKA) 25 Mei 1963, selanjutnya menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) 15 September 1971 dan tanggal 2 Januari 1991 diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Pramuka. Untuk mempersingkat waktu dan mempercepat jarak tempuh, maka Pramuka dengan persetujuan pemerintah Republik Indonesia mengoperasikan kereta cepat. Oleh karena itu, pada bulan Agustus 1995, penggunaan kereta api cepat yang dinamakan Argo Bromo dan Argo Gede telah diresmikan oleh Presiden Soeharto dengan kereta api Argo Bromo jarak Jakarta. B. Perhubungan laut. Kapal laut merupakan sarana yang penting di dalam aktivitas hubungan antara masyarakat dan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Hal ini juga menyebabkan bahwa bangsa Indonesia mendapatkan julukan bangsa pelaut karena mereka terbiasa mengarungi lautan di wilayah Nusantara. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah memanfaatkan kapal-kapal sebagai sarana dalam transportasi laut seperti yang tergambar pada relief Candi Borobudur dalam bentuk perah bercadik yang telah mampu berlayar hingga jauh sampai ke pulau Madagaskar atau Afrika. Juga pembuatan kapal pinisi yang dilakukan oleh bangsa Bugis di Sulawesi Selatan. C. Perhubungan udara. Sejarah berdirinya industri di Indonesia berawal pada sebuah bangunan bekas gudang kapuk di Magetan dekat Madiun, Jawa Timur. Pada tahun 1946 di gudang yang diubah menjadi bengkel itulah pesawat terbang pertama dengan semua bahan-bahan berasal dari Indonesia dirakit serta dibangun oleh putra-putri Indonesia. Pesawat itu adalah pesawat layang jenis Zhongling tanpa mesin yang biasa dipakai untuk olahraga terbang lajang. Pesawat itu diberi nama NWG-1 sesuai dengan inisial pembuatnya, yaitu Natyor Prigoadisurya dan Wiwokosupono. Di kerangka NWG itu dibuat dan kayu jamuju. Pelapis badan dan sayap NWG adalah kain blako yang dilumuri bubur cingur sebagai pengganti tiner. Dan presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.